Dan ini tanaman cabenya sangat subur dan juga sangat segar sekali ya. Nah, ini daunnya sangat hijau pekat dan juga tebal ya daunnya ya. Halo sahabat tani muda dimanapun Anda berada, pemupukan tanaman cabai adalah salah satu perawatan tanaman cabai yang harus dilakukan atau wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, pemupukan tanaman cabai terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah pupuk akar dan bagian yang kedua adalah pupuk daun. Pupuk akar adalah pupuk yang diberikan melalui media tanam dan kemudian diserap oleh akar tanaman cabai sebagai nutrisi. Dan untuk pemberian pupuk akar bisa melalui cara dikocor seperti ini ataupun bisa dengan cara ditabur ya. Sedangkan pupuk daun adalah nutrisi tanaman yang diberikan melalui daun dengan cara disemprotkan atau dispray ke tanaman cabai. Lantas bagaimana hasil dan juga perkembangan tanaman cabai dengan pemupukan daun? Oke, pada penasaran? Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasil dari aplikasi pupuk daun ya. Dan pupuk daun yang saya gunakan adalah pupuk daun yang sudah tidak asing lagi bagi para petani cabai. Dan pupuk yang kita gunakan adalah pupuk daun, pupuk Gandasil D seperti ini ya. Nah, seperti ini hasil dari aplikasi pupuk Gandasil D pada tanaman cabai ya. Dan ini tanaman cabainya sangat subur dan juga sangat segar sekali ya. Nah, ini daunnya sangat hijau pekat dan juga tebal ya daunnya ya. Dan untuk batangnya atau pohon cabainya ini juga sangat segar dan juga sangat kuat sekali ya. Nah, seperti ini hasil dari aplikasi pupuk Gandasil daun atau pupuk Gandasil D. Dan sekarang pertanyaannya adalah kenapa pupuk Gandasil D atau pupuk Gandasil daun sangat spesial dan juga sangat direkomendasikan untuk pemupukan tanaman cabai maupun pemupukan tanaman yang lainnya di fase vegetatif atau fase pertumbuhan seperti tanaman cabai ini ya. Oke, mari kita bahas sama-sama mengapa Gandasil D sangat spesial dan sangat direkomendasikan untuk pemupukan tumbuhan di fase vegetatif seperti ini. Oke. Pupuk Gandasil D atau pupuk Gandasil daun sangat direkomendasikan dan sangat spesial untuk pemupukan tanaman cabai di fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Sebab unsur hara makro yang terkandung di dalam pupuk Gandasil D lebih dominan unsur N-nya atau unsur nitrogennya. Unsur N adalah salah satu unsur hara yang sangat penting yang dibutuhkan oleh tanaman cabai pada fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Salah satu peran unsur N atau unsur nitrogen yaitu membantu proses pembentukan klorofil sehingga memberikan warna hijau pada daun tanaman cabai. Dan jika kekurangan unsur N atau unsur nitrogen, maka akan menyebabkan warna daun kuning kehijauan ya, dan terhambat pertumbuhannya. Pupuk Gandasil D adalah salah satu pupuk yang tidak asing lagi bagi para petani ya. Sebab Gandasil D pupuk yang sangat spesial di fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Pupuk Gandasil D diberikan di fase vegetatif atau fase pertumbuhan untuk merangsang pertumbuhan daun baru dan juga tunas baru. Tetapi tunas yang di atas cabang Y seperti ini ya teman-teman. Jadi yang dirangsang atau yang kita utuhkan yaitu tunas yang di atas cabang Y, bukan tunas yang di bawah cabang Y seperti ini ya. Yang di bawah cabang Y ini adalah tunas air atau tunas samping yang akan kita rempel atau kita buang ya, sebab tunas-tunas ini kurang produktif. Nah, selain unsur N atau unsur nitrogen yang terdapat atau yang terkandung di dalam pupuk Gandasil D atau pupuk Gandasil daun ini yang sangat dominan,
Lantas unsur hara apa saja yang terdapat atau yang terkandung di dalam pupuk gandasil D ini atau pupuk gandasil daun ini? Oke, mari kita bahas sama-sama ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, kemasan dari pupuk gandasil D atau pupuk gandasil daun. Dan di sini tertera tulisan pupuk daun yang lengkap dan sempurna. Artinya pupuk gandasil D ini sudah mempunyai atau mengandung 3 unsur hara, yaitu unsur NP dan juga K. Dan pupuk gandasil D ini sangat direkomendasikan dan sangat cocok sekali untuk penyemprotan tanaman cabai kita di fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Dan ternyata pupuk gandasil D ini juga cocok untuk penyemprotan sayur-sayuran maupun buah-buahan, dan juga bisa untuk diaplikasikan di tanaman hias ya teman-teman. Dan untuk kandungan daripada gandasil D ini atau gandasil daun ini adalah nitrogen sebesar 20%, kalium 15%, dan juga fosfor 15%. Dan dilengkapi dengan unsur mikro dan vitamin-vitamin untuk pertumbuhan tanaman kita ya. Entah itu tanaman cabai maupun tanaman sayur-sayuran atau buah-buahan, dan juga tanaman hias ya. Dan setelah kita mengetahui kandungan unsur hara apa saja yang terdapat atau yang terkandung di dalam pupuk gandasil D ini atau pupuk gandasil daun, selanjutnya kita bahas cara aplikasi dan juga dosis gandasil D ini untuk penyemprotan tanaman budidaya cabai kita. Oke, langsung kita berangkat. Oke teman-teman, langsung saja kita aplikasikan pupuk gandasil D ini untuk penyemprotan tanaman cabai kita. Dan saya menggunakan tangki seperti ini, tangki Malaysia, yaitu ukurannya kurang lebih 16 liter. Dan di sini sudah tertera cara aplikasi dan juga dosis penyemprotan tanaman cabai, yaitu melarutkan 10 hingga 30 gram per 10 liter air. Jadi untuk tangki seperti ini yaitu 16 liter, kurang lebih dosisnya 15 hingga 45 gram ya per satu tangki seperti ini. 45 gram yaitu dosis maksimal, jangan melebihi dari 45 gram. Dan kira-kira dosisnya jika kita menggunakan sendok seperti ini yaitu kurang lebih kita ambil tengah-tengah, yaitu 2 sendok makan ini ya. Nah, 2 sendok makan seperti ini. Nah, selanjutnya kita aduk hingga merata ya. Nah, supaya mendapatkan hasil yang maksimal, maka semprotlah interval kurang lebih 8 hingga 10 hari sekali. Jangan melebihi dari 10 hari ya.